Baik, kami dari kelompok 2. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Efrian Yusriat Miskamata, yaitu saya sendiri. Yang kedua, Lucius Efren Bata. Yang ketiga, Laurentius Laikoten. Yang keempat, Margarita Kolimo. Yang kelima, Maria Natalinda Briamanek. Yang keenam, Maria Florencia Elubusa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian supply chain management. Supply chain management adalah rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk. Ini meliputi proses perolehan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk ke konsumen akhir, dengan cara yang paling efisien dan hemat biaya. Tujuan utama dari supply chain management adalah mengelola dan mengkoordinasi supply dan demand secara efektif. Dengan demikian, masalah-masalah yang mungkin timbul di proses supply chain management bisa tertangani dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. Yang pertama, dari perusahaan PT Sinar Sosro. Produk unggulan PT Sinar Sosro adalah teh botol sosro, kemasan botol beling atau sering disebut RGB, atau Returnable Glass Bottle. Merupakan produk teh siap minum yang pertama di Indonesia dan di dunia yang sudah diluncurkan sejak tahun 1969. Untuk memenuhi kebutuhan pencintanya dimanapun berada, teh botol sosro dengan inovasinya sampai dengan tahun 2019 ini telah memiliki banyak pilihan kemasan produk, yaitu kemasan botol beling dengan volume 220 ml, kemasan kotak atau Tetra Pak dengan volume 200 ml, 250 ml, 330 ml hingga dengan 1 liter. Kemasan botol plastik PET 450 ml dan 350 ml, kemasan pouch 230 ml, kemasan kaleng 318 ml. Adapun teh botol sosro memiliki varian rasa original, less sugar, dan tawar. Proses-proses supply chain management dalam PT Sinar Sosro yang pertama yaitu adalah pengembangan. Seiring berjalannya waktu, PT Sinar Sosro telah mengalami banyak perubahan, yaitu sebanyak 3 kali. Yang pertama, yaitu botol versi 1 dikeluarkan pada tahun 1970 dengan merek teh cap botol soft drink Sosrojo. Yang kedua, ada botol versi yang kedua dikeluarkan pada tahun 1972 dengan merek teh cap botol dengan versi huruf kecil dan tulisan soft drinknya dihapus, serta warna pada tulisan teh cap botol dirubah menjadi merah putih. Yang ketiga, botol versi 3 pada tahun 1974. Terjadi perubahan desain botol yang ketiga, desain botolnya tidak terlalu seperti botol versi 1 dan kedua, dengan bentuk botol yang baru dan perubahan pada penulisan teh botol sosro pada kemasannya. Selanjutnya ada pengadaan. Di pengadaan ini ada 2, yaitu bahan baku serta bahan pengemas. Di bahan baku yaitu teh kering, gula pasir, dan air. Serta di bahan pengemasnya ada crown cork, botol atau crate. Selanjutnya ada perencanaan dan pengendalian. Susunan dan tata letak pabrik didesain secara khusus untuk mempermudah alur proses produksi keseharian. Lokasi tiap-tiap bagian mulai dari gudang bahan baku hingga proses pengemasan dan masuk gudang penyimpanan dibuat sesuai dengan alur materi dan alur proses sehingga kegiatan proses berjalan secara efektif dan efisien. Pengendalian produksi di sini dimulai dari pemilihan bahan baku dari input-input PT Sinar Sosro yang telah disebutkan di atas dan dilakukan oleh Departemen Quality Control. Selanjutnya dilakukan proses produksi hingga proses pengemasan yang telah dianalisis secara uji lab hingga terjamin untuk dijual dan didistribusikan. Pengiriman atau distribusi.
Saluran distribusi yang digunakan PT Sinar Sosro adalah saluran distribusi tidak langsung, di mana proses distribusi pada PT Sinar Sosro sebagai berikut, yaitu dari produsen, pengecer, konsumen akhir produsen, setelah itu disalurkan ke pedagang besar, setelah itu disalurkan ke pengecer kembali, setelah itu ke konsumen akhir. Berikut adalah alur supply chain management pada PT Sinar Sosro, yaitu yang pertama ada supplier, yang tadi sudah saya sebutkan, ada supplier bahan baku dan supplier kemasan. Setelah itu lanjut ke manufacturer, setelah dari manufacturer di distributor ke agen, dari agen diteruskan ke retailer dan terakhir ke customer. Strategi supply chain management pada PT Sinar Sosro, yaitu pertama dengan menawarkan tender untuk memilih supplier dengan kualitas komponen yang berkualitas dengan harga yang paling rendah serta kemampuan memasak yang baik. Menghitung luas area produksi dan jumlah ex-house span yang dibutuhkan dibandingkan dengan yang ada sekarang, lalu mengadakan perbaikan. Faktor penghambat dan kekurangan. Yang pertama, ada kekurangan dan penghambat pada pengembangan produk, yaitu faktor material yang sering terjadi penurunan suhu TCM rendah dikhawatirkan akan terdapat mikrobakteri terhadap minuman. Yang kedua, terjadi kesalahan dalam penyetingan mesin. Selanjutnya, kekurangan dan penghambat pada perencanaan dan pengendalian, yaitu yang pertama, terbatasnya sumber daya dan kemampuan untuk melakukan pengembangan daerah tertentu, sekaligus komitmen untuk menciptakan peluang kerja yang luas di sektor informal. Selanjutnya yang ketiga, kekurangan dan penghambat pada pengendalian pengiriman. Kurang diketatkan pengawasan supplier bahan bakar pada boiler, dan yang kedua, banyak pekerja yang kurang ahli pada bidangnya. Ini saya akan mempresentasikan tugas supply chain management atau manajemen rantai pasok dari perusahaan PT HM Sempurna Tbk. PT Hanjaya Mandala Sempurna merupakan perusahaan rokok terbesar di Indonesia dengan pusat berada di Surabaya, Jawa Timur. Sebelum diakuisisi, perusahaan ini murni sebuah perusahaan keluarga Sempurna dan kini kepemilikan mayoritas dimiliki oleh Philip Morris International yang dikenal sebagai perusahaan rokok terbesar di dunia dan berbasis di Amerika Serikat. Proses-proses ECM dalam PT HM Sempurna Tbk. Pengembangan produk. Dalam mengembangkan merek-merek Sempurna, pertama-tama Sempurna mulai dengan berfokus pada target pasar, yakni para perokok dewasa. Sempurna berusaha memahami mereka dengan menempatkan diri di posisinya dan mengembangkan merek-merek yang sesuai dengan kebutuhan. Pengadaan. Kualitas bahan baku rokok Sempurna sudah terpercaya. Kualitas bahan baku menjadi adalah sempurna untuk bersaing dengan 4 perusahaan rokok terbesar di Indonesia lainnya, yaitu Gudang Garam, Jarum, Bentoel Prima, dan Wismilak. Supplier program kemitraan ini melibatkan 3 komponen utama, yakni petani, pemasok, dan pabrikan. Ketiga, perencanaan dan pengendalian. PT Sempurna untuk mengawali menjadikan market sebagai orientasi untuk membuat strategi, harus diyakini bahwa customer merupakan raja. Sudah sepatutnya raja harus dipenuhi kebutuhan dan keinginannya. Strategi Samudra Biru atau Blue Ocean Strategi yang digunakan PT HM Sempurna dalam bisnisnya dapat dilihat dengan diluncurkan produk Amil. Peluncuran ini cukup mengagetkan banyak pihak, terutama industri rokok saat ini. Pengiriman dan distribusi alur SCM PT HM Sempurna Tbk. Data lead timer dari distributor tunggal ke distributor tunggal wilayah dan distributor tunggal wilayah ke distributor. Data distributor tunggal wilayah dan distributor jumlah permintaan untuk Sigara, Kretek, Tanggal Digi, Samsu, dan Sempurna masing-masing di distributor tanggal wilayah dan distributor data biaya transportasi, yaitu dari PT HM Sempurna ke PT Pamnas atau ke agen Wallace, konsumen, dan juga pengencer. Strategi distribusi PT HM Sempurna Tbk dan faktor pengembangan penghambatan dan kekurangan. Strategi distribusi yang digunakan oleh Sempurna dalam mendistribusikan rokok menggunakan distribusi tunggal, yaitu melalui PT Pamanas.
Sedangkan dalam tingkatan seluruh distribusi PTM sempurna menggunakan saluran distribusi 3 tingkat, di mana distributor tunggal yaitu PT Pamanas menyalurkan kedua perantara lain, yang agen dan pengencer. Penghambat yaitu 1. Infrastruktur, 2. Ketidakstabilan harga bahan baku, 3. Kebanyakan pesaing merupakan usaha besar. Kekurangan, harga yang cukup mahal, 2. Kurang diminati produk rokok SKM di internasional, 3. Kalanya pasar SKM, filter dan para pesaing, 4. Lambatnya pertumbuhan rokok evolution. Baik, selamat siang Ibu, selamat siang kawan-kawan. Sebelumnya saya memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Larinus Laiputen, kelas A, Sistem Informasi S1 kelompok 2. Di sini saya akan membawa materi, yaitu materi kesimpulan. Sebelumnya, materi yang kami jelaskan adalah materi supply chain management. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Kesimpulannya, berdasarkan 5 perusahaan yang sudah kami jelaskan, perusahaan dengan penerapan supply chain management terbaik, yaitu yang pertama PT Fastfood Indonesia Tbk atau KVC. Penerapan SSCM pada PT Fastfood Indonesia Tbk dalam kurung KVC dianggap berjalan dengan baik karena dibuktikan dengan didirikan cabang di berbagai daerah di Indonesia, dan produk yang ditawarkan ke konsumen sangat memuaskan dan banyak peminatnya. Yang kedua, PT Sepatu Kompas menerapkan SCM pada PT Sepatu Kompas tergolong berasal karena dilihat dari jati bangunnya pendirian perusahaan sepatu Kompas hingga produknya digunakan di pegelaran Piala Eropa, dan produk yang ditawarkan konsumen sesuai dengan pemerintah, pelanggan dari semua kalangan PT Sepatu Kompas. Baik, terima kasih. Saya kembalikan. Perkenalkan, nama saya Maria Kulimo dengan NIM 19110093 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan PT Sepatu Kompas. Nah, Sepatu Kompas ini merupakan brand Gazelle Sport yang berdiri pada tahun 1988 oleh Kahar Setiadi di naungan PT Kompasmas, dan pada tanggal 1998 berdirinya Sepatu Kompas yang ditetapkan oleh IR Kahar Gunawan anak dari almarhum Kahar Setiadi. Awal berdiri yaitu kira-kira tahun 1988. Merek Kompas sempat alami masa berat yang itu hingga perjalanan sulit membawa Aji berjumpa dengan Kahar Gunawan, pemilik pabrik sepatu di Bandung yang bersedia memproduksi AR
ARL dinilai berhasil dan membuat Gunawan dan Ali menjalani kerja sama sejak tahun 2017 untuk membangun sepatu kompas yang sudah dimulai sejak tahun 1998 dan sampai saat ini yang digemari oleh banyak orang, yaitu sepatu kompas. Nah, proses SCM dalam PTHM Semporna Tbk yaitu yang pertama adalah pengembangan produk. Nah, kompas ini memiliki bagian yang sangat selektif pada jual pasar yang mempunyai potensi besar. Kompas memiliki berbagai pilihan sepatu yang sesuai dengan apa maunya pembeli atau konsumen. Strategi ini dilakukan karena melihat kondisi pasar dan daya tarik dari konsumen dan sesuai dengan tingkat ekonomi, sehingga perusahaan berani menyediakan sepatu dengan berbagai jenis. Lalu kita masuk ke perancangan produk. Bukan sebatas memproduksi sneaker yang mengikuti tren, namun ingin membawa merek sepatu lokal kompas sebagai ikon identitas atau simbol. Hal ini dilakukan untuk menghadirkan kolaborasi epik dengan sejumlah insan kreatif. Berikut adalah pengadaan, pemasokan busa, pemasokan benang, pemasokan tali, pemasokan karet, dan pemasokan kain. Nah, pengadaan ini bertujuan agar hal-hal penting yang ada dalam memproduksi sepatu kompas. Lalu kita masuk ke perancangan dan pengendalian. Standar yang jelas untuk bagaimana mengkategorikan setiap keputusan dalam strategi pemasaran dan operasional dalam bidang yang utama yaitu fasilitas, kapasitas, proses teknologi, dan integrasi, dan rencana serta pengendalian sistem. Hal ini bertujuan agar mendapat keuntungan dari skala ekonomi tanpa kehilangan fokus pelanggan. Pabrik menetapkan frame untuk bagaimana pabrik dan sistem furniture baru dirancang pada dua tingkat yang mikro dan makro. Beberapa strategi promosi yang dilakukan oleh Kompas cukup memuaskan karena berpengaruh terhadap pemasaran dan produksi, yaitu menjadi satu-satunya sponsor utama kejuaraan sepak bola Eropa dan pemesanan seperti mengirimnya dilakukan oleh kapal atau udara menggunakan pesawat. Strategi rantai pasok pada PT Sepatu Kompas. Nah, di sini ada 5 strategi yang dipakai Sepatu Kompas untuk rantai pasok dalam penjualan Sepatu Kompas. Yaitu yang pertama adalah Kompas menawarkan produk dengan kualitas premium namun harga terjangkau sehingga customer memperoleh keuntungan. Jadi bukan hanya sekadar kualitasnya bagus, tapi harganya juga sangat-sangat dapat dijangkau oleh berbagai kalangan. Yang kedua, target pasar yang difokuskan Kompas dari kalangan atlet dan artis. Yang ketiga, desain Kompas yang tidak habis dimakan zaman. Yang keempat, Kompas memiliki standar kualitas dan teknologi dan inovasi terbaik. Yang kelima, Kompas menggunakan dengan memenangkan posisi dalam berkompetisi dan kompetitornya. Nah, kita akan melihat di sini adalah alur SCM pada PT Sepatu Kompas. Ini adalah tabel diagram bisa dilihat di sini. Nah, kita akan masuk ke pembahasannya. Nah, berdasarkan apa? 5 perusahaan yang. Nah, mulai dari situ, setelah dijelaskan mulai dari alur SCM, Sepatu Kompas, dan lain sebagainya,
Di sini saya ingin mengambil satu kesimpulan berdasarkan 5 perusahaan yang sudah dijelaskan perusahaan dengan penerapan supply chain management terbaik, yaitu yang pertama PT Fast Food Indonesia Tbk KFC. Penerapan SCM pada PT Fast Food Indonesia Tbk KFC dianggap berjalan dengan baik karena dibuktikan dengan didirikannya cabang di berbagai daerah di Indonesia, dan produk yang ditawarkan ke konsumen sangat memuaskan dan banyak peminatnya. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Lalu yang kedua, PT Sepatu Kompas. Penerapan SCM pada PT Sepatu Kompas tergolong berhasil karena dilihat dari jatuh bangunnya pendirian perusahaan sepatu Kompas hingga produksinya digunakan di luar negeri, dan produk yang ditawarkan ke konsumen juga sangat banyak peminatnya, yaitu peminat dari sepatu Kompas. Nah, dari kesimpulan ini kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa PT Fast Food Indonesia dan sepatu Kompas ini memang sangat sulit untuk diterima di masyarakat, namun dengan berjalannya waktu semua sudah terbiasa dan akhirnya dapat digunakan dengan baik, baik itu dalam kehidupan sehari-hari atau aktivitas. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya dan terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Maria Natalinda Priamanik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan supply chain management pada perusahaan PT Fast Food Indonesia Tbk atau biasa yang kita kenal dengan perusahaan KFC. KFC merupakan salah satu restoran cepat saji terbesar di dunia. Kantor pusat KFC berada di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat. KFC didirikan oleh Kolonel Harlan Sanders. Pada awalnya, Harlan menjual ayam gorengnya di dekat pom bensin yang berada di tepi jalan Corbin, Kentucky. Namun saat ini gerai KFC dapat ditemukan hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hak eksklusif waralaba KFC di Indonesia dipegang oleh PT Fast Food Indonesia. Saat ini terdapat 559 gerai KFC yang tersebar di Indonesia. KFC adalah perusahaan yang menyajikan menu utamanya yaitu menjual ayam goreng cepat saji. Proses bisnis KFC membutuhkan bahan baku ayam yang disuplai dari beberapa pihak terbesar pada tempat yang berbeda. Proses-proses SCM pada PT Fast Food Indonesia Tbk. Yang pertama yaitu pengembangan produk. Produk yang dikeluarkan merupakan produk yang fungsional karena merupakan makanan sehari-hari, misalnya nasi, ayam, dan lain-lain. Produk tersebut juga bisa dikatakan inovatif karena makanan yang dikeluarkan adalah beraneka ragam sesuai dengan tren permintaan. KFC memperkenalkan berbagai produk baru dengan meningkatkan popularitas makanan sehat kepada konsumen. Efeknya yaitu peningkatan permintaan yang menyebabkan sejumlah perubahan dalam sajian menu KFC. Yang kedua yaitu pengadaan. Dalam melakukan pengadaan bahan baku yang dilakukan oleh perusahaan ini yaitu bekerja sama dengan supplier lokal, khususnya bahan baku tertentu, misalnya sayur dan beras, sedangkan untuk bahan baku lainnya dikirim dari gudang pusat. Pengadaan bahan baku dilakukan ketika persediaan barang mencapai kondisi batas minimum. Manajer memilih melakukan pengadaan bahan baku berdasarkan safety stock karena permintaan oleh customer yang tidak stabil tetapi masih bisa diperkirakan. Bahan baku dari proses penyajian makanan yang dilakukan oleh PT Fast Food Indonesia adalah berupa ayam, sayuran, bumbu-bumbu, kentang, dan bahan untuk pembuatan puding. Yang ketiga, perencanaan dan pengendalian. Manajer outlet di sini memberikan otoritas dalam perencanaan produksi, termasuk bahan baku, jumlah pesanan mingguan, volume pesanan yaitu dengan volume pemesanan sama dengan permintaan kurang persediaan.
Permintaan adalah siklus pembelian, lead time, dan safety stock. Yang berikut operasi atau produksi. Untuk operasi atau produksi di masing-masing outlet dalam pengolahan makanan sudah berdasarkan SOP atau standar operasional kerja yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang berikut pengiriman atau distribusi. Proses didistribusinya dilakukan sendiri oleh perusahaan. Biasanya perusahaan langsung mengirim bahan-bahan makanan ke gudang-gudang. Di gudang untuk melakukan pengiriman bahan baku berdasarkan oleh nomor urut outlet dan waktu kedatangan bahan baku diperlukan dalam sistem. Selanjutnya pada sistem menghasilkan tabel ringkasan yang kemudian dilakukan pengepakan dan pengiriman yang diatur oleh petugas transportasi dengan mempertimbangkan kapasitas kendaraan, rute pengiriman, konsumsi bahan bakar, dan pengamanan bahan baku. Berikut adalah gambar dari alur SCM pada PT Fast Food Indonesia Tbk. Dapat kita lihat di sini supplier-supplier yang bekerja sama dengan PT Fast Food Indonesia. Yang pertama yaitu untuk menyuplai ayam, mereka bekerja sama dengan Wonokoyo Group. Lalu untuk sayuran umum, mereka bekerja sama atau menyuplainya dari pasar dan supplier regional. Untuk sayur khusus berasal dari kantor pusat Jakarta. Untuk kentang berasal dari petani kentang luar negeri. Untuk bumbu berasal dari KFC USA. Untuk beras non-organik berasal dari petani lokal. Dan untuk beras organik untuk beras non-organik petani lokal, beras organik dari kantor pusat Jakarta. Supplier yang terkait pada mata rantai ini adalah pihak yang menyediakan bahan baku dalam membuat makanan cepat saji di PT Fast Food Indonesia, yaitu beberapa supplier. Biasa perusahaan ini mengambil bahan baku dari supplier yang menyediakan bahan baku pada saat pemesanan dilakukan. KFC mengumpulkan material bahan makanan ini atau pendukung dari supplier-supplier mereka. Lalu bahan makanan yang telah dikumpulkan akan diproses menjadi bahan setengah jadi oleh KFC Logistik Regional. Bahan setengah jadi tersebut akan didistribusikan ke berbagai wilayah retailer KFC untuk diolah menjadi makanan siap saji yang kemudian dihidangkan ke konsumen. Yang berikut yaitu strategi rantai pasok pada PT Fast Food Indonesia. Strategi yang diterapkan perusahaan dalam mengoptimalkan kinerja semua mitra dalam rantai pasokan ialah dengan rantai komunikasi yang terarah dari setiap bagian informasi, baik dari hulur ke hilir, mengalir dengan tepat, dan membangun pula hubungan komunikasi yang baik dengan lingkungan sekitar. Seperti halnya dengan petani, peternak, maupun SDM yang terdapat di sekitar ruang lingkup masing bagian rantai pasok agar mau menjadi mitra dan mensupport setiap bagian sehingga proses bisnis berjalan dengan lancar. Misalnya, perkebunan di sekitar yang diajak untuk bekerja sama sebagai supplier dari salah satu bagian rantai pasok, atau seorang pemuda yang ditawari untuk menjadi karyawan di salah satu retail KFC di area itu, untuk membangun komunikasi yang lebih harmonis di area sekitar cabang dari KFC tersebut. Dengan penerapan rantai pasok pada perusahaan KFC ini, mengakibatkan jumlah bahan baku ataupun bahan pendukung yang tersisa dan basi berkurang pesat. Dengan memanfaatkan dan menerapkan peramalan terhadap bahan baku dan bahan yang ada, dapat mengetahui kebutuhan perusahaan dalam suatu waktu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam satu waktu, sehingga bahan yang dipersiapkan bisa lebih tepat seperti jumlah orderan ataupun masa penyimpanannya ketika di gudang. Selanjutnya yaitu faktor penghambat dan kekurangan.
Yang pertama, dilihat dari sejarahnya, banyak masalah KFC selama akhir 1980-an yang dikelilingi oleh menu yang terbatas dan ketidakmampuan untuk dengan cepat membawa produk baru ke pasar. Yang kedua, selama tahun 1980-an, konsumen mulai menuntut makanan sehat, dan KFC dihadapkan dengan menu yang terbatas, terutama terdiri dari makanan yang digoreng. Yang ketiga, banyaknya jumlah bahan baku ataupun bahan pendukung yang tersisa dan basi di gudang. Berdasarkan faktor penghambat dan kekurangan tersebut, setelah menerapkan SCM pada perusahaan PT Fast Food Indonesia, maka faktor kekurangan tersebut bisa diatasi dengan baik. Demikian penjelasan saya mengenai proses penerapan supply chain management pada perusahaan PT Fast Food Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan perusahaan berikutnya, yaitu ada PT Nestle Indonesia. Oke, Nestle adalah sebuah perusahaan multi internasional di Vevey, Swiss yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman. Didirikan pada tahun 1868 oleh Henry Nestle. Perusahaan ini menghasilkan makanan nutrisi dan minuman nutrisi seperti makanan bayi, susu, kopi, coklat, dan lain-lain. Proses-proses SCM dalam PT Nestle Indonesia. Yang pertama adalah pada bagian pengembangan produk, langkah awal yang dilakukan oleh pihak manufacturer adalah brand making. Pada tahap ini, pihak manufacturer memilih beberapa merek produk yang sesuai atau mendekati konsep produk untuk diidentifikasi dan dijadikan acuan dasar produk. Kemudian, produk untuk didefinisikan dan dijadikan acuan dasar produk. Lalu, produk yang telah lolos uji konsumen dan selanjutnya akan diregistrasi membutuhkan dokumen mengenai uji kualitas dan analisis kimia, fisik, serta mikrobiologi yang disiapkan oleh bagian regulator affairs. Kemudian, jika produk lolos registrasi dan mendapat persetujuan BPOM, maka perusahaan yang akan menyiapkan kemasan yang kemudian diikuti dengan produksi produk secara industrial. Kemudian yang terakhir, setelah melalui tahapan tersebut, maka produk telah siap dipasarkan. Pengadaan. Bahan baku tersebut yang kemudian diolah untuk memproduksi susu, bubuk denko, dan susu siap minum Bear Brand. Perusahaan akan terus melakukan inovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang senantiasa berubah dan berkembang. Alur SCM pada PT Nestle Indonesia. Ini adalah alurnya. Pada bagian pertama, untuk proses di koperasi susu sama seperti proses extruding. Kemudian dilanjutkan setelah itu pihak koperasi menghubungi perusahaan pelayaran sebagai jasa transportasi dan penyediaan kontainer atau peti kemas. Selanjutnya dari koperasi ke perusahaan pelayaran, kemudian ke pelabuhan. Setelah itu susu dibawa ke kontainer yang ada di pelabuhan, lalu dikemas dalam drum susu berukuran 30 liter, untuk kemudian dimasukkan ke stacking ke dalam river container. Kemudian, setelah melalui proses stacking, river container yang telah diberisi susu tersebut kemudian dikirim ke pabrik pengolah yang ada di Jakarta melalui jalur laut. Setelah itu, susu segar yang telah tiba di pabrik pengolah diolah menjadi beberapa produk turunan seperti susu bubuk dan susu kental untuk kemudian didistribusikan ke pasar-pasar pabrik pengolah beberapa kota. Strategi perusahaan. Nestle menerapkan strategi manajemen kontrol sistem yang didesentralisasikan dengan mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan di masing-masing unit bisnis, sehingga keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan kondisi di masing-masing negara. Untuk mengkoordinasikan seluruh unit bisnisnya di teknologi informasi yang bisa mengkoordinasi
mengoperasikan seluruh aktivitas bisnis agar diperoleh competitive advantage. Kemudian, memilih atau membangun strategi yang tepat bagi perusahaan pada periode untuk menjadi kata kunci yang harus dilakukan oleh manajer Nestle. Strategi perusahaan disesuaikan dengan ukuran dan karakter perusahaan. Perusahaan seperti Nestle yang telah melakukan diversifikasi bisnis. Faktor penghambat dan kekurangan PT Nestle Indonesia. Yang tersebut adalah kekurangan dan faktor penghambat perusahaan yang selama ini terjadi, yaitu harga produk Nestle yang relatif mahal dibanding produk sejenis merek lainnya, sehingga tidak menjangkau semua kalangan. Promosi di media pada tiap kali tayang, terutama di televisi, yang relatif mahal. Karena produk-produk Nestle memiliki standar yang baik dan harga yang relatif mahal, sebagian besar konsumennya adalah masyarakat menengah